Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bima Raditya Setia Irawan dari kelas HIP 1B dengan NIM 4322511113. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi PPT saya, Surveillance Data PTX Surabaya, mata kuliah dasar epidemiologi. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, untuk slide 2, kita melakukan analisis data, merujuk pada hasil pengukuran kesehatan kerja terhadap 80 personel PTX Surabaya pada rentang waktu 2018 hingga 2019. Kajian ini melakukan analisis komprehensif terhadap seluruh populasi karyawan yang terdata guna memetakan gambaran epidemiologi kerja secara lebih akurat dan valid. Fokus utamanya saya adalah analisis mencangkup dua parameter krusial. Yang pertama, saya mengevaluasi pengaruh tingkat paparan kebisingan di berbagai area kerja pabrik terhadap status fungsi pendengaran karyawan berdasarkan hasil pemeriksaan audiometri. Yang kedua, saya mengkaji dampak pola aktivitas fisik serta kebiasaan olahraga terhadap fluktuasi berat badan maupun indikator klinis seluruh pekerja selama periode tersebut. Kita analisis dari analisis 1, pengaruh tingkat kebisingan pabrik terhadap fungsi pendengaran audiometri. Di sini kita memetakan 80 pekerja dalam 5 kelompok jabatan berdasarkan intensitas kebisingan di area kerja. Mereka indikator hasil pemeriksaan medis ini kami bagi secara tegas, yaitu 2 kategori baku, normal dan gangguan pendengaran. Premix Prep, Supervisor and Operator, zona merah 92 desibel. Ini adalah area paling bising di pabrikan kita. Pada tahun 2018, kondisi sangat kritis di mana 90% pekerja atau 9 orang mengalami gangguan pendengaran. Namun setelah intervensi K3 yang masif di 2019, angka mengejutkan terjadi. 100 pekerja atau 10 orang kembali normal ini mencatat tren positif sebesar 90% perbaikan. Yang kedua, hand at hammer mill operation, zona kebisingan tinggi 86 desibel. Pada tahun 2018 terdapat 66,7% pekerja atau 4 orang yang mengalami gangguan. Di tahun 2019 kondisi berbalik arah secara positif, 66,7% pekerja menjadi normal, menyisakan 2 orang yang mengganggu pendengarannya. Tren area ini membaik sebesar 33,4%. Silo and dryer operator, zona kebisingan tinggi 85 desibel. Di tahun 2018, area ini memiliki rapor merah total karena 100% pekerja, 6 orang mengalami gangguan. Berkat evaluasi ketat di tahun 2019, kondisinya pun pulih signifikan menjadi 83,3%, normal 5 orang, dan hanya tersisa 1 orang yang mengalami gangguan. Tren perbaikannya mencapai 83,3%. Beda data ini mendukung medium to low risk laboratory and Q analysis, zona kebisingan sedang 85 desibel. Meskipun ini identitas bisingnya sama dengan silo and dryer 85 desibel, area lab menunjukkan dinamika yang berbeda. Di tahun 2018 ada 75% gangguan 9 orang. Pada tahun 2019 kondisi normal berhasil mangkak naik menjadi 41,7% atau 5 orang. Walaupun masih ada 7 orang yang mengalami gangguan pendengaran, area ini tetap menunjukkan tren perbaikan sebesar 16,7%. Administrasi HRD, EHS atau office, zona aman kurang dari 80 desibel. Sebaliknya, kontrol area kantor memiliki tingkat kebisingan di bawah ambang batas aman. Di tahun 2018 mayoritas sudah sehat dengan 84,8% normal. Angka ini semakin disempurnakan di tahun 2019 menjadi 91,3%, normal 42 orang. Dengan tren ini pendekatan sebesar 6,5%. Secara keseluruhan, jika kita melihat kolom tren, semua departemen menunjukkan tanda panicel alias mengalami perbaikan positif. Dari grafik tersebut terjadi penurunan drastis pada grafik kasus gangguan pendengaran dalam masa transisi 1 tahun. Nah, paparan data dan dinamika tahunan. Sepanjang periode pengamatan tahun 2018, kondisi klinis para pekerja yang tersebar di area bising tinggi hingga ekstrim 85 desibel hingga 92 desibel berada pada level yang sangat mengkhawatirkan. Tercatat kelompok silo and dryer operator mengalami kelainan fungsi dengar hingga 100%, 6 dari 6 orang. Disusul oleh unit premix preparation sebesar 90%,
9 dari 10 orang. Unit Laboratory and QC Analysis sebesar 75%, 9 dari 12 orang, serta unit Hand and Hammermill sebesar 66,7%, 4 dari 6 orang. Namun, kurva kesehatan menunjukkan pembaikan tren yang sangat positif. Pada tahun 2019, program intervensi perubahan terbukti membuahkan hasil masif, di mana unit premix preparation berhasil memulihkan fungsi pendengaran hingga 100%, normal 10 dari 10 orang, diikuti oleh unit Silo and Trail Operator yang melonjak ke status 83,3%, normal 5 dari 6 orang. Saat ini penurunan kasus menyisakan risiko tersisa yang minimal di sebagian besar lini produksi utama. Akan tetapi, kluster anomali terdeteksi pada unit Laboratory and Key Analysis berbeda dari tren unit lain yang membaik. Kelompok analisis laboratorium justru mengalami pemburukan klinis yang signifikan di tahun 2019. Kasus gangguan pendengaran di area ini melonjak dari semula 75% menjadi 58,3%. 7 dari 12 orang masih mengalami gangguan. Untuk yang slide ini isinya kurang lebih sama yang saya jelaskan di grafik sebelumnya. Kita lanjut ke rekomendasi. Jadi rekomendasi saya untuk analisis yang satu ini pemilihan pekerja sehat, melanjutkan program penguji audiometri periodik secara berkala dan memperketat pengawasan kepatuhan penggunaan APD untuk mempertahankan kondisi operator yang sudah normal. Yang kedua, audit kepatuhan APD laboratorium. Manajemen harus segera melakukan noise mapping ulang di ruang laboratorium dan memperketat sidak berkala terkait kewajiban penggunaan perlindungan telinga bagi personal VC. Yang ketiga, rujukan spesialis okupasi SPOK. Segera memfasilitasi rujukan bagi 14 pekerja yang fungsi pendengarannya masih terdeteksi mengalami gangguan pada tahun 2019 ke dokter spesialis kedokteran okupasi guna menginvestigasi penyakit penyerta atau underlying disease. Lanjut pada analisis yang kedua saya adalah mengkaji dampak pola aktivitas fisik dan kebiasaan olahraga terhadap fluktuasi berat badan pekerja. Data memperlihatkan bahwa pola hidup sedentar kurang gerak mendominasi lini kerja tertentu akibat karakteristik tugas yang meminim mobilisasi fisik. Dampaknya terlihat sangat nyata pada fluktuasi berat badan karyawan. Silo and Trail Operator 100% jarang atau tidak pernah olahraga. Kelompok ini memiliki tingkat sedentar paling parah 100%. Dampak klinis instan di tahun 2019, 83,3% pekerja 5 orang mengalami melonjakan berat badan secara drastis, memicu tren risiko klinis tertinggi sebesar 83,3%. Administrasi office 82,6% jarang atau tidak pernah olahraga. Meskipun berada di area kerja yang nyaman, 82,6% staf kantor jarang berolahraga. Akibatnya di tahun 2019 banyak 78,2% pekerja 36 orang totalnya mengalami kenaikan berat badan konstan dengan tren risiko klinis sebesar 43,4%. Hand at Hammermill Operator 66,7% jarang atau tidak pernah olahraga dengan presentase jarang olahraga sebesar 66,7%. Sebanyak 66,7% pekerja 4 orang di unit ini mengalami kenaikan berat badan tingkat moderat di tahun 2019. Tren risiko klinis 66,7%. Kelompok dengan pola hidup lebih aktif. Sebaliknya, mari kita lihat kelompok pekerja yang lebih aktif bergerak dan rutin berolahraga. Premix Prep 70% rutin olahraga, hanya 30% yang jarang olahraga. Hasilnya 70% pekerja berhasil menjaga berat badan tetap stabil dan hanya 30% yang mengalami kenaikan ringan. Laboratory and Key Analysis 50% rutin olahraga dengan keseimbangan aktivitas fisik sebesar 58,3%. Pekerja berhasil mempertahankan kestabilan berat badan mereka. Lanjut pada grafik analisis korelasi longitudinal komprehensif tahun 2018 dan 2019. Nah, terjadi lonjakan kasus kenaikan berat badan yang sangat mengkhawatirkan akibat jarang olahraga selama masa transisi 1 tahun.
Nah, untuk sektor Synthetic Crisis, Silo NC Operator, It's 1 hour. kelompok ini mencatat tingkat keparahan tertinggi dengan 100%. Pekerja konstan jarang berolahraga baik pada tahun 2018 maupun 2019. Absennya aktivitas fisik ini berbanding lurus dengan tingginya risiko akumulasi lemak dan sindrom metabolik pada seluruh operator di area tersebut. Tren perbaikan perilaku hand and leg analysis itu kabar baiknya terlihat pada unit hand and hammer mill yang berhasil menurunkan presentasi jarang olahraga dari 83,3% menjadi 66,7%, serta unit laboratory and QC analysis yang juga membaik dari 75%, turun ke angka 58,3%. Penurunan ini menandakan mulai tumbuhnya kesadaran aktif bergerak di kedua sektor tersebut. Klaster pengawasan ekstra, administrasi and panic sebaliknya, Lead Administrasi Office justru mengalami peningkatan persentase jarang olahraga dari 33% naik menjadi 33,3%. Kondisi serupa juga terjadi pada kelompok panic yang merangkak naik dari 15,2% ke 16,7%. Meskipun angka kenaikannya tergolong kecil, tren negatif ini memerlukan intervensi berupa program olahraga bersama agar tidak memuncul lonjakan berat badan di masa depannya. Untuk halaman ini intinya sama dengan yang saya jelaskan di grafik pada sebelum slide ini. Kita lanjutkan langsung ke rekomendasi. Untuk rekomendasi saya, analisis yang kedua ini, yang pertama melakukan rekayasa teknik atau engineering control. Itu yang paling efektif. Bias and Hater diintervensi langsung dengan mengubah desain fisik stasiun kerja agar memaksa pekerja bergerak secara aktif selama jam kerja. Penerapan sit-to-stand workstation mengganti meja kontrol statis konvensional dengan meja ergonomis yang dapat disesuaikan ketinggiannya. Adjustable standing desk. Perusahaan menerapkan regulasi wajib bagi operator untuk mengubah posisi kerja dari duduk berdiri secara bergantian selama atau setiap 60 menit sekali untuk menaikkan pembakaran kalori basal harian. Yang kedua, pengajaran administratif atau administrative control. Program Fit at Work and intervensi kantin sehat menginisiasi program manajemen berat badan korporat terstruktur lewat penyuluhan gizi seimbang oleh ahli diet. Perusahaan mengambil langkah tegas dengan membatasi pasokan makanan atau minuman tinggi karbohidrat dan gula sederhana di kantin lingkungan kerja. Terima kasih atas banyak waktunya, perhatian, dan kesediaan Anda dalam menonton serta menyimak penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.